Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia ya buat teman-temanku semuanya. Selalu stay tune di channel Kopi Inspirasi 81. Teman-teman sekalian, bahwasanya setiap kita bertani atau memelihara sesuatu perkebunan, contohnya kelapa sawit, tentu ada sebuah kendala-kendala di lapangan. Nah, berikut ada kendala-kendala di lapangan dan tips cara penanggulangannya secara sederhana ya teman-teman. Di antaranya kalian bisa melihat di sini ada yang namanya erosi ya. Tanah yang sudah terkena erosi itu akan tergerus humusnya beserta unsur haranya. Lama-kelamaan tanah itu akan menjadi padas atau tandus ya teman-teman. Nah, akibatnya unsur hara yang ada terkandung dalam tanah tersebut hilang dan tidak bisa diserap oleh tanaman tersebut. Apa aja penyebabnya teman-teman? Bisa jadi yang pertama, tanaman Anda terlalu rapat sehingga rumput tidak bisa tumbuh. Yang kedua adalah Anda melakukan penyemprotan total. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Anda bisa menggunakan tanggul atau sebuah blok supaya aliran daripada tanah humus yang ada di lahan ini tidak terlalu jauh alias berhenti ya. Anda bisa menggunakan tanah atau kohe, Anda letakkan pada bagian yang mengalir tersebut. Maka tanah tersebut akan berhenti pada suatu titik yang kita inginkan. Jika lahan Anda masih bisa tumbuh rumput, maka peliharalah atau kendalikanlah gulma itu jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu lebat dan juga jangan sampai terlalu hilang. Maka dengan tumbuhnya rumput ini akan menghambat laju daripada erosi yang terjadi. Yang ketiga, susunlah pelepah secara melintang sehingga tanah bagian topsoil atau unsur hara yang akan larut itu akan terhambat di bagian pelepah yang sudah kita susun. Kita lanjut ke permasalahan kedua teman-teman. Nah, ini sangat sederhana kelihatannya, tapi ini sangat penting buat pohon tersebut. Yaitu ini jalan orang yang panen sawit ya, atau lintasan orang akan mengangkut sawit atau dalam pemupukan. Di sini terlalu dekat dengan pohon teman-teman ya, jaraknya hanya sekitar setengah meter. Sedangkan akar daripada pohon ini bisa sampai 2-3 meter bahkan lebih ya teman-teman. Maka ini jangan dibiarkan berlarut-larut teman-teman. Cara mengatasinya adalah Anda bisa memberikan blok juga di area sini sejauh yang kita inginkan, misalkan 1,5 meter. Jadi jangan sampai terlalu rapat ke arah pohon, karena kalau kita biarkan orang akan mencari jalan yang termudah. Maka kita blok ke arah sini agar tidak terlalu mendekati ke arah pohon. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya di area piringan ini betul-betul nantinya akan kita pupuk, itu akan meresap ke tanah yang akan diserap oleh tanaman tersebut. Tapi kalau tanahnya itu keras, maka akar pun tidak akan tumbuh, sehingga diberi pupuk pun tidak akan diserap oleh tanaman tersebut. Maka baiknya kita batasi menggunakan blok atau kita berikan pelepah sawit, sehingga orang akan tidak melewati ke arah sini, tapi akan bergeser ke sini ya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya ya teman-teman. Kalau kita lihat di area ini adalah seperti tadi jalannya daripada sepeda motor, tapi ini masalah lain teman-teman ya. Jadi di sini ada dari atas sana itu air kalau hujan itu akan mengalir melewati jalannya jalur sepeda motor ini, dan ini berdekatan dengan pohon dan itu langsung larut ke sana teman-teman. Sedangkan di area sana saya lihat itu kebun milik orang lain. Nah, bagaimana cara supaya bagus teman-teman dan unsur hara di tempat kita juga aman? Maka pelepah ini yang kita susun ke arah sini ya, membentuk L ke sini ya. Kemudian jalan kita pindahkan ke tengah-tengah yang lurus dengan sana ya. Maka di tumpukan ini yang kita bongkar, kita geser ke arah sini ya, untuk membatasi ke arah sana. Nah, sehingga terselamatkan untuk pohon yang satu ini. Sepertinya sepele, tapi ini cukup membantu untuk pohon yang satu ini ya teman-teman ya. Kita beralih ke permasalahan lain ya teman-teman. Ada suatu kebun yang apabila dipupuk itu tidak terasa ya, atau tidak berfungsi, padahal pupuknya itu asli. Nah, permasalahannya adalah pada tanahnya. Tanah tersebut adalah tandus. Tanah tandus itu ditengarai tidak adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah tersebut sebagai pengurai. Nah, itu biasanya terus-menerus diberikan pupuk kimia sehingga tanah tersebut itu menjadi tandus. Nah, ya, bagaimana cara mengatasinya supaya tanah itu pulih kembali? Maka berikanlah pupuk organik seperti ini teman-teman ya.
Yang saya sarankan umumnya adalah kohe ayam dan kohe sapi. Kalau kohe kambing itu biasanya agak lama. Ya nggak apa-apa, tapi agak lama. Kalau ingin mempercepat daripada tanahnya supaya menjadi normal, gunakanlah kohe ayam. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kalau tanah Anda tidak tandus, hanya ingin mensuburkan sawit Anda, maka bisa diletakkan seperti ini saja. Tapi kalau tanah Anda itu betul-betul tandus dan tidak berfungsi ketika dipupuk, maka sebaiknya ditebar teman-teman ya. Ditebar sekeliling daripada piringan. Sehingga akan mempercepat bakteri pengurai dan mikroorganisme itu bekerja dengan cepat di sekeliling daripada pohon tersebut atau piringan tersebut. Nah, yang kedua, taburkan dolomit secukupnya sesuai dengan dosis ya, sehingga membuat tanah Anda itu pH-nya naik. Nah, baru kemudian kalau tanahnya sudah terlihat subur, tanah subur ditandai dengan tumbuhnya rumputan atau tidak tumbuh rumputan pun ada yang namanya akar-akar kecil itu muncul, atau kalau tidak ada akar-akar kecil itu muncul, tanah itu akan terlihat beda sebelum dan sesudah diberikan dengan kohe atau dengan dolomit. Nah, bagusnya lagi setelah diberikan dolomit dan kohe itu tanahnya berubah warna. Kemudian di situ ada tai cacingnya, kemudian ada tumbuh rumputnya, kemudian akar-akar muda juga muncul. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah kita melakukan pemupukan supaya pupuk yang kita berikan itu tidak sia-sia. Kita beralih ke permasalahan lain teman-teman. Nah, ini juga sering kita temui dan menjadi perdebatan di masyarakat. Nah, bagaimana Pak jikalau di sawit kita itu di pohonnya ditumbuhi dengan pakis-pakisan seperti ini? Boleh nggak Pak dibasmi? Nah, kalau musim hujan saran saya, ini saran ya, dibasmi ya teman-teman, diambili, kita turunkan, kita bersihkan pohonnya. Karena pada saat musim hujan itu akan sangat cepat tumbuh jamur, apalagi dibantu dengan tumbuhan-tumbuhan liar seperti ini di daerah pohon, itu akan mempercepat tumbuhnya jamur. Nah, itu akan lebih bagus lagi jika dibersihkan. Nah, bagaimana Pak jika musim kemarau? Musim kemarau boleh Anda bersihkan, boleh juga tidak. Tapi sebaiknya menurut saya tidak usah kalau musim kemarau ya, karena akan terlihat gersang jikalau musim kemarau pakis-pakisan ini Anda bersihkan. Jadi saya sarankan kalau musim hujan itu bagusnya memang dibersihkan supaya jamurnya itu tidak terlalu cepat tumbuh. Kalau musim kemarau Anda biarkan saja tidak apa-apa karena lebih terlihat hijau pemandangannya di lahan Anda. Dan jamur juga tidak terlalu cepat tumbuh pada saat kemarau. Nah, berikutnya adalah masalah songgo. Songgo pada kelapa sawit di Indonesia ini hal yang sangat fenomenal ya. Ada yang membenarkan dan ada juga yang membantah. Dua-duanya tidak ada yang salah teman-teman. Jadi menurut saya jika sawit Anda itu tanamannya terlalu rapat dan daunnya itu bersilangan terlalu banyak, daun tersebut tidak terkena sinar matahari sehingga membuat lahan Anda semakin gelap. Untuk lahan yang seperti itu, jika Anda nanamnya terlalu rapat, sebaiknya tidak usah pakai songgo sampai 3. Cukup Anda songgo 1 saja. Kenapa demikian? Karena dibiarkan pun, maka songgo bagian yang paling bawah atau yang kedua dari bawah, itu hanya menjadi beban bagi sawit tersebut. Kenapa? Karena sudah tidak terkena sinar matahari dan tidak bisa memproses fotosintesis. Nah, maka itu akan malah merugikan sawit itu sendiri. Nah, bagi lahan Anda yang terbuka lebar, jarak tanamnya adalah 9 meter misalkan, maka sinar matahari akan mudah masuk. Anda memelihara songgo tidak masalah karena semua dahan itu akan terkena sinar matahari dan bisa berfotosintesis. Nah, sampai di sini dulu video kami sekelumit daripada beberapa hal yang terjadi di lapangan kebun kelapa sawit dan cara penanggulangannya. Semoga bermanfaat video dari kami. Salah ilah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang paling terakhir nih tambahan aja ya teman-teman. Tolong ini yang paling terakhir. Jika Anda ke ladang sendirian kemudian di tengah hutan seperti ini Anda menemukan seorang cewek cantik, rambutnya panjang, sendirian teman-teman. Apa yang Anda lakukan teman-teman?